kasih dalam Tuhan, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita mulai pada hari ini dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan selama 1 minggu ini. Sehingga kami boleh datang kembali Tuhan di dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kami ya Tuhan Yesus yang haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan ibadah hai dalam tangan Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, nyatakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
kami Tuhan. Kami menyatakan rindu kami. Kami menyatakan rasa cinta kami, sebab Kau Allah yang baik. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya dicemaskan bagi berdiri, kita nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, dan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi kita mau nyatakan, Engkaulah permata hati kami Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, dan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes Tuhan, Kaulah permata hati kami Tuhan Yesus. Kami mau rindu Tuhan untuk menyatakan cinta kami lebih dalam kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami rindu juga untuk bersorak-sorai bagi namamu, bersuka cita Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan namamu. Bila setiap jemaat hari ini yang percaya dan siap memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Semua percaya dikasihi oleh Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan namanya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab kasih-Nya yang besar. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup.
Mari kita mau persiapkan persembahan kita. Yang pertama, kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian Jangan Lelah. Firman Tuhan, mari kita mau persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita siap mendengarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Mari kita mau sebelum itu menaikkan sebuah pujian, kita mau merasakan kasih Bapa dalam hidup kita. Ajar
Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Kita mau belajar firman Tuhan Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Judul firman Tuhan adalah komitmen, ya. Haleluya. Kejadian 8 21 sampai 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa sih komitmen itu? Komitmen itu adalah janji disertai dengan tanggung jawab. Saya komitmen tidak ngerokok. Tanggung jawabmu apa? Loh, 1 minggu kemudian rokok lagi. Jadi komitmennya itu mubasir, tidak berarti. Saya berjanji tidak bohong. Tahun ini saya tidak bohong Tuhan. Tapi 1 bulan kemudian bohong lagi. Komitmennya itu tidak berhasil. Komitmennya tidak berlaku. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Nuh, ini zaman Nuh. Air bah itu turun sampai bumi itu penuh dengan air, tenggelam semuanya. Lalu waktu air sudah surut, Nuh sudah keluar dari bahtera. Nuh itu potong kambing, ya, kambing makan domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu Tuhan cium bau persembahan itu, Tuhan langsung membuat komitmen bahwa Tuhan tidak akan lagi mengulangi untuk membasmi manusia itu seperti pada zaman Nuh. Walaupun dari kecil manusia itu hatinya jahat. Ini komitmennya Allah. Dan Tuhan genapi itu melalui Tuhan Yesus. Tuhan utus anaknya yang tunggal yang dikasihnya, yaitu Yesus, datang ke dunia, menebus dosa manusia, mati di atas kayu salib. Saudara, Tuhan berkomitmen yang demikian besar, kasihnya yang demikian besar bagi manusia dan saya, bagi saudara dan saya. Amin. Pagi ini kita makan perjamuan kudus, kita memperingati tubuh dan darah Yesus. Kita memperingati korban Yesus di atas kayu salib. Amin. Sebab itu perjamuan kudus jangan dibuat sembarangan. Ya, perjamuan kudus namanya kudus itu suci. Ya, kita harus dengan hati yang suci, ya, pikiran yang suci. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita menerima perjamuan kudus ini. Bukan cuma karena pakaiannya putih itu suci, tidak saudara. Dulu itu di mana ini? Di Tuban ada gereja itu ya. Semua itu harus datang ke gereja, harus pakai baju putih semua, sepatu putih semua putih ya. Rambutnya saja yang enggak putih. Jemaatnya harus pakai putih. Entah sekarang itu masih begitu atau tidak saya enggak tahu. Dulu di GPPS itu Om Ishak itu seperti itu, jemaatnya diharuskan pakai baju putih. Saudara, baju putih itu tidak masalah, tidak dosa, tidak. Ya. Tetapinya yang penting itu adalah hati kita, pikiran kita membuat komitmen. Amin. Haleluya. Kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serbam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Amin, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara ini sering dengar. Mungkin dari sekolah minggu aja sudah pernah dengar tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang akan dimasukkan di dalam dapur api yang menyala-nyala. Saudaraku, kalau kita tahu akhirnya tidak jadi dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala, ya, tidak jadi. Mungkin kita bisa dengan sombong bilang sama Raja Nebukadnezar, "Aku enggak takut, ya. Aku enggak takut. Aku tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan." Tapi Sadrak, Mesak itu enggak tahu loh saudara. Dia itu ditolong apa enggak ditolong Tuhan enggak tahu. Tapi nyatanya dia lihat ada api yang menyala-nyala. Api yang sangat besar. Dan dia lihat itu yang angkat dia itu mati. Ya, belum sampai di situ, di luar saja sudah mati. Dan dia akan didorong, dimasukkan di dalam dapur api peleburan itu. Satu kata yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego memenuhi komitmennya. Mereka bertiga ngomong, "Ojo mau nyembah, ojo mau nyembah." Ya. Tapi waktu lihat api yang begitu menakutkan, bisa enggak mereka tetap hatinya itu tidak goyah? Nyatanya bisa. Dan dia katakan perkataan ini, sekalipun nanti Tuhan tidak menolong kami dari dapur api peleburan, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Ini loh, kata-kata ini loh. Kata-kata ini, komitmen ini yang disertai dengan tanggung jawabnya. Mereka bukan saja komitmen tidak menyembah patung, tapi mereka sudah bertanggung jawab walaupun di depan matanya mereka menghadapi satu kematian. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego mereka tidak gentar. Jemaat dikasih Tuhan, kalau dalam pernikahan yang kudus, pemberkatan nikah, ya, suami istri ditanyai sama Bapak Gembala, ya, cincin ini dimasukkan, tandanya cintanya bulat, tidak berakhir, ya. Apakah saudara setia di dalam sakit, di dalam kesusahan, dalam kekurangan? Apakah saudara tetap bersedia? Saya bersedia. Yang kemanten wanitanya tanya juga, saya bersedia. 3 bulan kemudian datang lagi, "Bapak Gembala, saya mau cerai saja, nggak tahan saya sama suami saya itu suka mukul-mukul." Jemaat, komitmennya, ya, komitmennya. Saudara, saya nikah 52 tahun, nggak mudah saudara. 52 tahun kita hidup bersama. Tentu banyak sekali masalah. Tapi kami tetap komitmen sampai maut memisahkan kita. Jemaat, ya, saya punya langganan dulu, suami istri itu cerai. Karena yang suami ini gak setia, ya, gak setia. Kalau lihat cewek cantik dia sudah gak tahan. Si istri itu memangnya enggak cantik, apalagi matanya agak cacat. Tapi yang si istri itu pintar saudara. Yang ngatur semua usahanya itu istrinya. Lama-lama si istri enggak tahan saudara. Cerai. Saudara tahu? Waktu anaknya mau dilamar, ditanyai sama calon besannya. "Papamu namanya siapa? Istri namanya siapa? Mamamu?"
Apa papa sama istri masih ada, masih bersatu? Oh tidak, papa sama mamaku cerai. Langsung putus, enggak mau orang tua. Enggak, mereka enggak mau ya punya besan yang cerai. Saudara, ini cuma hal ini saja. Saudara, kalau kita sudah komitmen di hadapan Tuhan loh, itu jangan sampai kita mengingkari. Harus bertanggung jawab. Amin. Sadrak, Meshak, Abednego bertanggung jawab saudara. Kalau cuma nikah saja cerai ya cerai. Cerai kawin ya, kawin cerai ya. Enggak ada apa-apanya, tapi itu sudah di hadapan Tuhan. Amin. Saya minta jemaat di sini semuanya ya, pegang komitmen kalian kepada Tuhan. Ya. Kalau sudah komitmen setia di jalan layar, tetap setia. Amin. Di jalan layar tetap setia. Ini adalah kandangmu. Ya. Kalau kalian di sini enggak setia, pindah gereja sana. Sudah di sini ditandur, dicabut, ditaruh situ. Ke situ enggak tahan, dicabut lagi. Saudara, kalau saudara misalnya enggak cocok sama Tiongking, di gereja lain pun ada orang seperti Tiongking, saudara. Pasti dipindah kemana lagi? Ada lagi yang lebih jahat dari Tiongking, saudara. Padahal Tiongking enggak baik ya. Saudara, Tiongking baik ya. Haleluya. Pasti ada ya. Coba saudara, minta Tuhan pimpin. Tuhan tolong beri aku kekuatan ya untuk aku bisa bertahan. Haleluya. Jemaat, coba kita lihat kedua adalah Daniel. Daniel 6 ayat 14-18. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Saudara, kita juga tahu ya Daniel yang masuk di lubang gua singa. Enggak gampang saudara, singanya itu dikasih lapar, supaya nanti kalau Daniel masuk itu langsung sudah dicaplok saudara. Dan singa itu kalau lapar enggak diem. Kalau manusia lapar sih, aduh lapar. Kalau singa lapar, gitu ya dia teriak keras sekali. Itulah satu singa saudara. Nyatanya kira-kira itu ada 4-5 singa. Berok-berok saudara, teriak-teriak. Apa enggak menakutkan? Suara singa itu saja sudah membuat hati ini gentar saudara ya. Lah Daniel itu waktu dimasukkan lubang singa dalam perjalanan, Daniel itu pasti juga doa sama Tuhan, tapi nyatanya Tuhan tidak tolong, tetap itu dia dimasukkan lubang singa. Tapi Daniel pegang komitmennya, dia tidak mau diubah, dia tetap berdoa sama Tuhan 1 hari 3 kali. Jemaat di sini ada yang masih doa sama Tuhan? Ada yang masih doa sama Tuhan? Loh, diem aja. Doa sama Tuhan. Amin ya. Haleluya. Doa sama Tuhan. Jangan lupa, jangan malas ya. Itu penting sekali bagi kita. Saudara, inilah orang-orang yang memegang komitmennya dalam hidupnya. Dan Daniel itu dipakai Tuhan luar biasa.
sampai diberikan pembukaan firman, ya, sampai firman akhir zaman pun Tuhan itu bukakan khusus untuk Daniel. Saudara, kita lihat satu contoh, Lukas 19 ayat 2 pas 8 sampai 9. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin jemaat, kita belajar dari Sakeus. Sakeus itu gak pernah lihat Tuhan. Satu kali dia ingin sekali, kenapa sih orang-orang ini kok rame-rame katakan Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Dia ingin sekali lihat seperti apakah Yesus itu. Ya, ganteng apa enggak? Jadi dia ingin lihat ya. Waktu Yesus itu jalan, Yesus langsung berhenti. Sakeus sampai naik pohon untuk bisa lihat Tuhan Yesus. Karena Sakeus itu pendek, saudara. Lalu Tuhan bilang, Sakeus turun, hari ini aku harus datang ke rumahmu. Jemaat, setelah Sakeus itu bertemu dengan Tuhan, Sakeus membuat satu komitmen kepada Tuhan. Tuhan, hari ini coba dibukakan yang ayat ke-8. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan sampai 4 kali lipat, loh saudara. Ini janji Sakeus, bukan janji bohong. Lalu nanti dia tidak bayar, enggak. Tapi dia katakan itu, dia lakukan itu. Sebab itu Tuhan katakan, hari ini telah terjadi keselamatan bagi seluruh keluarga di tempat ini. Rumah di tempat ini. Jemaat, Sakeus itu dia pegang komitmennya. Apa? Yaitu yang dia paling sayang, duit. Ya. Dia pegang komitmennya, Tuhan, hari ini aku berikan hartaku, separuh hartaku. Siapa yang pernah aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Jemaat, ini tidak gampang jemaat. Biasanya duit itu ya paling sulit untuk dikeluarkan. Waduh, kok kasih lagi ya. Ini sudah tanggal muda ini mestinya perpuluhan lagi. Rasanya sayang gitu. Kok dikasihkan sih? Sakeus tidak. Dia bertemu Tuhan, dia dengarkan firman Tuhan, dia langsung berubah. Dia langsung berikan satu komitmen kepada Tuhan. Jemaat tahu ya, dan Sakeus dia genapi komitmennya, janjinya kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ya. Kita mau belajar seperti Sakeus. Sakeus itu jiwa baru, saudara. Tapi dia berani komitmen untuk Tuhan. Lah saudara, ini jiwa yang sudah ikut Tuhan sudah berapa lama? Ya. Berapa lama saudara ikut Tuhan? Pernahkah saudara membuat komitmen dan saudara genapi komitmen itu? Aku sekarang mau ikut doa puasa. Sungguh Tuhan, aku mau ikut doa puasa. Kemis doa puasa enggak datang. Ya, Kemis doa puasa enggak datang. Saya mau ikut ibadah wanita. Selasa ibadah wanita enggak datang. Lalu kan komitmennya itu kapan? Ya, kapan komitmennya? Saya sungguh Tuhan, sungguh. Ada jemaat itu ya, ngerokok. Saya sungguh, saya tidak lagi merokok. Tapi enggak tahan, dia ngerokok lagi. Bapak gembala itu satu kali dia, saya tidak mau merokok. Langsung Bapak gembala putus rokoknya.
Wah, Bapak Gembala itu hebat. Amin. Ya. Apa yang dia komitmennya itu digenapi. Ya, digenapi. Jemaat dikasih Tuhan, ini Sakeus satu contoh. Kita lihat Demas, Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Filemon 1 ayat 24. Filemon Dan 1. dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Saudaraku, ini Demas ini sudah satu pelayanan loh sama Timotius, sama apa ini? Demas ini sudah satu pelayanan sama Paulus, sama Lukas. Mesti Demas ini sudah bagus, imannya sudah bagus, rohaninya sudah bagus. Bisa satu pelayanan sama Paulus, sama Lukas, sama siapa? Sama Timotius. Tapi Demas itu lalu berubah. Coba 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Saudara, Demas ini sudah satu pelayanan sama Paulus, sudah begitu indahnya, tapi dia kembali kepada dunia. Dia cinta dunia, dia tinggalkan Paulus, dia tinggalkan Lukas. Saudaraku, sangat-sangat sayang sekali. Pelayanannya yang indah itu, lalu jadi bubar pelayanannya. Dia tidak lagi orang yang dicintai Tuhan karena dia sudah meninggalkan komitmennya. Dia kembali kepada dunia, dia tidak pelayanan. Jemaat, jangan sampai kita seperti itu. Amin. Ya, sekali Tuhan tetap Tuhan. Amin. Jemaat, kita belajar dari firman Tuhan ini. Segera ambil komitmen untuk masuk dalam rencananya Allah. Ya. Ambil komitmen untuk masuk dalam rencana Allah. Janji sama Tuhan dan bertanggung jawab atas janji itu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Yang melayani perjamuan suci, maju ke depan. Bukan dengan barang ku menjanji. Nanti saya minta Peter berdoa untuk firman juga untuk perjamuan suci. Yang tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah yang terjadi kehendak-Mu melalui kami semua tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, kami semua jemaat-Mu di tempat ini boleh Tuhan dikuatkan kembali. Boleh Tuhan lebih berkomitmen dengan Engkau Tuhan. Belajar hidup benar, setia, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Meskipun dalam keadaan yang saat ini, yang kami alami saat ini, mungkin belum sesuai dengan keinginan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan, bahwa apa yang sudah kami alami sampai saat ini, itu semua yang terbaik Tuhan, yang selalu Engkau siapkan dan sediakan bagi kami semua jemaat tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk berkomitmen selalu takut dan setia kepadamu Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hanya ini yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melalui firman-Mu berhenti berbicara. Engkau yang mengurapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa Tuhan dalam pelayanannya, sehingga Engkau pakai hari demi hari lebih dan lebih lagi bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami akan kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan yang kudus ini Bapa. Biar Engkau yang mengurapi Tuhan perjamuan yang kudus ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perjamuan yang kudus ini kami semua boleh dikuatkan kembali Bapa. Terima kasih melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus Bapa. Biar kami semua Tuhan menikmati kasih-Mu kembali dan mengingat akan kemurahan-Mu Bapa. Di atas kayu salib pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa Engkau sudah berikan bagi kami semua di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut perjamuan kudus ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk. Yang
bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Yesus kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
dalam hidup kami. Juga khususnya untuk seluruh jemaat ya Bapa, tidak bisa dihitung ya Tuhan. Begitu besar, lebar, panjangnya kasih-Mu Tuhan. Dan dengan apakah kami balas cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau tadi kami bisa mengadakan perjamuan kudus. Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati ya Tuhan yang pimpin pujian, yang singer, yang leader. Berkati Tuhan yang pemain musik semuanya. Berkati ya Tuhan yang sudah melayani kami perjamuan kudus. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Engkau campur tangan dalam hidup mereka. Supaya mereka Tuhan di dalam hidupnya membuat satu komitmen untuk makin cinta setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi berkat dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu keluar rumah Tuhan, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, diberkatilah imanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya kita katakan